Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam minggu ini, tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugus, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara manusiawi kita pasti senang, kita pasti bangga, kita pasti bersukacita ketika apa yang kita tanam boleh bertumbuh dengan baik, juga boleh menghasilkan buah yang baik pula. Apa yang kita usahakan berhasil, apa yang kita impikan di dalam hidup ini boleh terwujud dengan baik. Tentu sebuah kebanggaan, sebuah sukacita akan hadir di dalam kehidupan kita, bukan hanya berbicara tentang pribadi kita saja, tapi apa yang kita lakukan tadi boleh benar-benar memberi manfaat, memberi faedah yang baik bagi orang lain. Apa yang telah kita bangun, apa yang telah kita mulai tadi, boleh memberikan kebahagiaan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Terlebih bisa kita katakan, nama Tuhan dipermuliakan dengan segala yang baik yang telah kita perbuat tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga halnya dengan Rasul Paulus. Secara pribadi ada sebuah kebanggaan tersendiri di dalam hidupnya. Ada sebuah sukacita yang abadi yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Terlebih ketika dia mendengar pertumbuhan jemaat Filipi boleh bertumbuh dengan baik, boleh bertumbuh dengan begitu indah. Bawa kebaikan bagi siapapun, membawa sukacita bagi orang-orang di sekeliling. Terlebih nama Tuhan, Injil
boleh diperdengarkan, boleh dinikmati bersama oleh orang-orang yang ada di Filipi pada saat itu. Memang saudara-saudara, kita akui bahwa Rasul Paulus memiliki kedekatan emosional yang intim terhadap jemaat di Filipi. Mengapa? Karena kita bisa lihat bahwa mulai dari dasar, mulai dari awal, Rasul Paulus bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihi Tuhan, mereka berjuang, mereka dengan penuh sukacita membangun jemaat ini di atas dasar yang kokoh, yaitu sukacita dan kebenaran firman Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu memang tidak bisa kita lepaskan dengan yang namanya hal-hal kecil, problematika internal di tengah-tengah jemaat itu. Paulus mendengar selain tantangan dari luar yang mereka hadapi, munculnya ajaran-ajaran sesat, juga ternyata di internal jemaat itu juga perlu adanya kembali sebuah pemulihan, adanya kembali sebuah pemersatu, pendamai yang bisa semakin mengokohkan, semakin menguatkan, menopang mereka untuk tetap ambil bagian dalam pemberitaan Injil tadi. Apalagi dalam perikop ini kita bisa melihat bahwa Paulus sudah tidak bersama-sama dengan mereka karena dia sudah ditangkap, karena dia sedang di dalam penjara. Itu sebabnya dia menuliskan kembali sebuah nasihat-nasihat terakhir dalam tulisannya ini, yang menjadi inti, yang menjadi kesimpulan, yang menjadi penekanan ataupun hal yang paling dia inginkan terwujud di tengah-tengah jemaat di Filipi pada saat itu. Bersama-sama dengan para kekasihnya, orang-orang yang selama ini telah berjuang, orang-orang yang selama ini telah bersama-sama memberitakan Injil, membangun jemaat ini. Paulus ingin mengajak kembali semua itu. Ayo kembalilah, bersama-samalah, berdamailah untuk memberitakan Injil. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Filipi menekankan ada 4 hal penting yang menjadi pola pelayanannya selama dia hidup. Dan ini juga yang mau dia bagikan kepada sahabat-sahabatnya, yang menjadi support, yang menjadi pemersatu, bahkan penyemangat kembali di dalam kehidupan mereka. Pertama, Paulus mengatakan di ayat 4, dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah dalam Tuhan, senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudara, salah satu yang menjadi kunci pelayanan Rasul Paulus adalah dia selalu melakukan pelayanan itu dengan penuh sukacita. Dia selalu melaksanakan semua pelayanan itu dengan penuh sukacita. Besar kecil, baik buruknya situasi, gampang atau susah yang sedang dia hadapi, semua dia lakukan dengan sukacita. Semua dia melakukan dengan sukacita, tanpa pernah ada sungut-sungut, tanpa pernah ada menyesal, apalagi menyalahkan. Besar kecil pelayanan itu, baik buruknya situasi yang sedang kita hadapi, susah gampangnya yang sedang kita hadapi, Paulus mengajak lakukanlah itu semua di dalam sukacita,
di dalam Tuhan. Memang kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara, suasana hati bersukacita ini bukanlah sesuatu yang dibuat-buat ataupun tidak datang dengan sendirinya. Tetapi suasana hati yang selalu dilingkupi dengan sukacita. Ini akan hadir jika seseorang tersebut memiliki relasi iman, memiliki pengenalan yang baik terhadap Tuhan yang dia sembah, terhadap Allah yang dia percayai, terhadap Bapa yang memberikan tugas dan pelayanan itu kepadanya. Sehingga apapun yang dia lakukan, pelayanan itu dengan segala konsekuensi, dengan segala tantangan yang dia hadapi, dia selalu melakukannya dengan sukacita. Karena dia memiliki sebuah kesadaran bahwa ini adalah kesempatan baik bagi saya. Ketika Tuhan masih berkenan memakai saya untuk menjadi saluran berkat-Nya. Ketika Tuhan masih memakai saya untuk perpanjangan tangannya, untuk memberkati orang-orang di sekitar dia. Terlebih ada kesadaran di dalam hidupnya bahwa dia telah mendapatkan berkat dari Tuhan, mendapatkan perkenanan dari Allah. Maka sudah seharusnya dia juga harus menyalurkan kebaikan-kebaikan itu. Dia juga harus ikut ambil bagian dalam pewartaan Injil, pemberitaan keselamatan Kristus kepada setiap orang. Supaya bukan hanya dia yang diselamatkan, bukan hanya dia yang mendapatkan berkat dari Allah, tapi juga setiap orang boleh merasakan hal yang sama. Terlebih satu hal yang selalu memotivasi dia, ketika kita melihat dalam Galatia 6 ayat 2, Paulus mengatakan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Imadalanmu mangaradoti patikni Kristus. Maka apapun itu, besar kecil semua pelayanan itu, lakukanlah semuanya dengan sukacita. Bahkan Paulus mengatakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dia kemudian melanjut di ayat yang kelima, dia mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini juga menjadi salah satu faktor pendukung di dalam pelayanan Paulus. Bukan hanya motivasi, bukan hanya semangat yang selalu dipenuhi dengan sukacita, tapi juga hal yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan teladan, memberikan contoh di dalam setiap pelayanan itu. Bukan mau mengatakan supaya kita dipuji-puji, supaya kita disanjung-sanjung orang. Ketika kebaikan hati kita itu kita tunjukkan, kita nyatakan kepada orang lain. Tetapi sebagai bentuk bahwa ini menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, di mana kita berbicara kebaikan, tapi kita tidak melakukan kebaikan itu, maka ini sama saja. Kita berbicara tentang kasih, tapi tidak melakukan kasih itu di dalam kehidupan ini, maka ini semua adalah sama saja. Maka dalam hal ini Paulus mau menjadikan sebuah teladan yang baik, supaya semuanya berkesinambungan. Ketika kita berbicara tentang kasih, maka hal yang kita lakukan adalah menyatakan, menunjukkan kasih yang sesungguhnya itu bagaimana. Ketika kita berbicara tentang bagaimana menolong, membantu, memberi kebaikan, maka hal yang paling sederhana untuk menyatakan itu adalah dengan memberikan teladan. Inilah contoh yang sesungguhnya. Paulus mengatakan kepada mereka, jangan ragu untuk menunjukkan kebaikan itu.
Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan ragu untuk menjadi teladan bagi orang lain. Jangan takut untuk memberikan contoh yang baik kepada setiap orang. Karena pewartaan Injil bukan hanya sebatas pewartaan saja, tapi juga teladan seperti yang ditunjukkan Yesus di dalam kehidupannya. Paulus juga melanjutkan di ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tidak tahu apa yang memotivasi mereka Bapak Ibu sehingga mulai kendornya pelayanan mereka. Mulai ada keraguan-raguan untuk menyatakan kebaikan, untuk menunjukkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan mereka. Apakah respon yang mereka terima dari orang lain seperti tidak mendukung? Apakah ada respon yang negatif ketika mereka mengatakan yang benar, bahkan mereka menjadi dimusuhi, bahkan mereka menjadi dijauhi? Tapi satu hal yang mau Paulus katakan di dalam pelayanan mereka adalah, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Kalaupun ada yang mengganjal di dalam hatimu, kalaupun ada yang kau takutkan, ada yang kau khawatirkan, ada yang kau pikirkan tentang pelayananmu, nyatakanlah semuanya kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita mau mengatakan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, ya bukan menjadi rahasia umum lagi. Ketika sebuah pelayanan tidak mendapat respon yang baik, maka mungkin kita akan menjadi tidak lagi bersemangat. Ketika kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain tidak dihargai, tidak direspon dengan baik, apalagi tidak disyukuri dengan baik, terkadang hati ini seperti tidak lagi mau untuk melakukan kebaikan kepada orang tersebut. Maka dalam hal ini Paulus mengatakan, jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah semuanya di dalam doa dan permohonan keinginanmu kepada Allah dengan ucapan syukur. Bukan mau mengatakan kepada supaya sesuka kita untuk melakukan, tidak. Tapi yakinkan hatimu, ketika engkau melakukan yang baik, maka biarlah itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Ketika dia tidak menerima kebaikan itu, yakinlah kebaikan itu akan kembali kepadamu. Berkat itu akan dikembalikan Allah kepadamu. Maka lakukanlah setiap kebaikan-kebaikan itu di dalam kehidupan. Sehingga di ayat yang ke-7 Paulus mengatakan, damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dengan pola yang tadi, Paulus mengingatkan, biarlah damai sejahtera Allah yang menguasai hati dan pikiranmu, supaya pelayananmu boleh tetap berjalan, supaya kebaikan itu boleh tetap terwujud, supaya pemberitaan Injil boleh tetap terjadi di dalam kehidupan kita ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Minggu Rogate ini kita mau diajak untuk tetap bersuka cita dan juga berdoa di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Satu hal yang mau kita lihat dalam hal ini, kuasa pemberitaan Injil telah kita rasakan di dalam hidup kita. Maka mari kita nyatakan juga itu kepada setiap orang, kepada siapapun, dengan bersuka cita, dengan tanpa pernah memikirkan
bagaimana nanti respon yang diberikan. Tapi apapun yang kita lalui, apapun yang kita alami, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Satu hal yang menjadi prinsip di dalam kehidupan kita, dalam kondisi apapun yang kita alami, ingat, datanglah kepada Tuhan dan berdoalah kepadanya. Tidak ada kesulitan yang terlalu sulit untuk diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah. Tidak ada kesulitan yang terlalu sulit untuk diselesaikan oleh Tuhan. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah. Maka apapun yang kita alami dalam segala kondisi kita kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan dan berdoalah. Datanglah kepada Tuhan dan berdoalah, yang menjadi topangan utama kita di dalam setiap pelayanan kita ini. Datanglah kepada Tuhan dan berdoalah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.